239 ya. Allahumma ya Allah ij'al mungkin dadosake panjenengan ni ing ingsun sakuron ing wong kang akeh syukure. Waj'alni lan mungkin dadosake panjenengan ni ing ingsun saburon ing wong kang akeh sabare. Waj'alni lan mungkin dadosake panjenengan ni ing ingsun fi aini ing dalem mripatku sagiron ing cilik. Kemudian wa fi ayunin nas lan ing dalem mripat-mripate menungso kabiron ing gedhe. Rawahu ngewatake ngati sapa Al-Bazaru sapa Imam Al-Bazar an Buraidata saking sahabat Buraidah. Jadi ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kita sebagai orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakuron itu artinya banyak bersyukur. Apa itu syukur? Imam Ghazali mengatakan syukur itu adalah al-i'tiraf bi matil mun'im ala wajhil hudu. Kalau diartikan itu syukur itu pengakuan kepada orang yang telah memberikan kenikmatan tapi dengan cara rendah hati, dengan cara yang baik. Itu namanya syukur. Tapi sebetulnya definisi syukur itu banyak macam-macam. Nanti ada kalau Anda punya kitab Aqidatul Awam, kemudian disarai oleh Imam Nawawi Banten, itu ada takrif definisi syukur dan lain sebagainya kalau tidak salah. Kalau tidak di Safinatun Najah saya agak lupa itu. Jadi syukur itu artinya kita mengakui bahwasanya semua nikmat itu berasal dari Allah SWT. Sehingga kalau kita tahu semua nikmat dari Allah, tidak ada namanya sifat sombong, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat ngundat-ngundat. Karena apa? Karena semua berasal dari Allah SWT. Karena itu salah satu ajaran dari agama Islam itu kita dianjurkan selalu sering membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Kenapa semacam itu? Ya contoh gini. Nah ini saya cuma mau mengutip salah satu di video yang pernah tak lihat. Jadi kalau misalkan Mas Uluk punya mobil atau sepeda motor, ditabrak orang, gimana rasanya? Sedih dong? Sedih. Nah, tapi coba kalau misalkan yang ditabrak itu motornya Mas Ruslan, mobilnya Mas Ruslan, Anda sedih? Ya biasa. Bukan punya saya, ya toh? Biasa enggak? Masa kok sedih? Enggak toh? Biasa. Ya sama dengan kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sebetulnya semuanya adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya titipan saja. Jadi kalau misalkan titipan Allah kemudian diminta, entah itu anak, entah itu istri, entah itu rumah, entah itu mobil atau yang lainnya, ya kalau kita ikut teori yang pertama tadi mestinya kita tidak boleh sedih. Itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya namanya watak manusia ya tidak bisa, ya kan? Nah, tidak bisa. Karena kalau kita lihat survei orang-orang barat, kan kalau Anda punya buku itu karangan How to Influence People and Make a Friend, kalau dalam bahasa Indonesia itu bagaimana mencari teman. Nah, itu benar, itu diterangkan bahwasanya manusia itu punya 5 keinginan terbesar. Salah satunya yaitu pengen sukses, pengen bahagia dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, tapi itu semua kan sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan Allahumma ja'alni syakuron. Ya Allah, jadikanlah kita itu hamba yang selalu bersyukur. Tidak punya yang bersyukur, punya ya bersyukur. Nah, sedih ya sehat ya bersyukur, sakit ya bersyukur. Ya kok bisa bersyukur? Orang sakit itu kalau dia sabar, maka insya Allah akan dapat pahala akan kesabarannya tadi. Jadi kita dianjurkan banyak-banyak bersyukur. Waja'al karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
ikhlas hati. Kalau kamu mau bersyukur, maka nikmat Allah itu akan ditambahkan terus. Tapi kalau kamu tidak mau bersyukur, ingat siksaan Allah itu berat sekali. Waj'alni saburon. Ya Allah, jadikanlah saya itu menjadi hamba yang banyak sabarnya. Sabar itu artinya apa? Sabar itu ada sebagian ulama mendefinisikan sebetulnya kalau Anda bisa membalas orang lain ketika didolimi, ketika Anda disakiti, bisa membalas kok Anda bisa nahan diri, yaitu namanya soburon. Anda itu orang yang banyak sabarnya. Tapi ada yang menafsirkan secara umum. Soburon banyak sabar itu tidak hanya itu. Bisa untuk orang yang tertimpa musibah, bisa untuk orang yang mengalami kesulitan rumah tangga dan sebagainya. Nah, maka jadikanlah hamba yang sabar. Karena itu kalau dulu Anda pernah ngaji kitab namanya sebelum Trotroyun tuh, saya lupa namanya. Kitabnya apa ya? Kitab tentang pernikahan. Saya lupa kitabnya apa. Diterangkan ada seorang wali yang punya karomah luar biasa. Bisa punya karomah luar biasa karena suatu saat ada temannya datang ke rumahnya, kemudian dia tanya, wah Anda itu luar biasa sekali, singa atau macan binatang buas yang ada di hutan itu bisa takluk pada menjenengan. Orangnya cuma tersenyum saja. Tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya temannya datang lagi. Kemudian ketika lihat temannya itu ternyata kesaktian menundukkan binatang buas itu sudah hilang, tidak punya dia. Maka temannya heran. Oh, dulu Anda itu punya kesaktian luar biasa, sekarang udah ada. Oh, dulu itu saya punya istri yang cerewet. Nah, ketika saya punya istri yang cerewet, saya sabar, diberi karomah sama Allah, bisa menaklukkan binatang buas. Tapi kemudian setelah meninggal dunia, saya dapat istri yang sabar, yang baik, karomah saya hilang. Saya tidak bisa menaklukkan lagi. Karena itu salah satu ujian para ulama, ahli tasawuf dan sebagainya itu dia punya istri yang cerewet. Itu salah satu ujian mereka. Gitu loh Mas. Jadi kalau Anda punya istri yang cerewet, disyukuri. Mudah-mudahan saya bisa jadi wali. Gitu ya, disyukuri lah ya. Kita teruskan. Nah, sabar ya. Nah, apa yang namanya sabar itu? Sabar itu ketika Anda tertimpa musibah pertama kali, itu Anda tidak bersulo, Anda tidak sambat, itu namanya sabar. Karena itu kalau para Kanjeng Nabi mengatakan as-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu ketika terjadi pertama kali. Misalkan Mas Ruslan, sepeda motornya tidak sengaja ketabrak. Anda tidak misuh-misuh, Anda sabar, itu namanya tidak marah-marah, itu namanya sabar. Tapi kalau marah-marah dulu, kemudian besok sudah tidak marah, ya itu bukan sabar. Nah, paham ya? Sabar itu indah sadamatil ula. Ketika pertama kali terjadi musibah bencana, Anda tidak marah, tidak melontarkan emosinya, ya berarti Anda sabar. Tapi sulit Mas ya. Nah, sulit. Namanya manusia itu terkena emosi, apalagi wanita. Nah, wanita itu lebih banyak emosinya daripada logikanya. Nah, gitu loh. Kita teruskan. Waj'alni fi aini sogiron wa fi ayunin nasi kabiron. Ya Allah, jadikanlah itu diri saya di mata hati saya sendiri. Nah, itu merasa hina, merasa rendah. Tapi jadikanlah saya di hadapan orang banyak itu menjadi orang yang punya kedudukan tinggi. Loh kok semacam ini? Nah, seharusnya kan juga di mata manusia rendah kan tidak apa-apa. Bukan, maksudnya gini Mas. Maksudnya kenapa kok kita minta di mata manusia itu kita punya wibawa, punya kedudukan yang tinggi supaya ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika merintahkan perintah-perintah Allah syarat agama Islam itu digubris, diterima. Nah, jadi misalkan Anda jadi orang kaya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih mudah diterima daripada yang miskin amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula ketika Anda seorang kiai, ustadz, amar ma'ruf nahi mungkar lebih bisa diterima daripada santri, daripada orang biasa. Nah, cuma jangan sampai jabatan semacam itu, kekayaan semacam itu menyebabkan kita takabur. Jadi kita harus tetap merasa diri kita hina, rendah hati, kemudian merasa di hadapan Allah itu orang yang biasa-biasa, bahkan kurang banyak kebaikannya, tapi orang lain menganggap kita sebagai orang yang berwibawa.
Supaya apa? Supaya amar ma'ruf itu bisa diterima dengan baik oleh mereka. Soalnya kan berbeda ya. Berbeda misalkan kalau Anda dengarkan ceramah yang tentang masalah agama, yang masalah agama lah. Anda mendengarkan ceramah tentang masalah kesehatan. Yang bicara itu dokter, profesor. Nah, Anda mesti percaya loh. Ya ini bisa diterima. Coba yang ngomong saya, bukan dokter, bukan profesor. Ya tuh. Apalagi bukan kiai, orang biasa. Apa sih omongnya Pak Farid itu? Tidak mutu, tidak benar. Apabila berbicara masalah kesehatan, karena saya bukan pakar masalah kesehatan. Jadi orang bicara itu akan dilihat siapa yang bicara itu. Tapi kadang-kadang orang itu yang dilihat kekayaannya. Jadi kalau Anda pernah dengar Jack Ma atau Jack Ma, Anda bisa ngomongnya ya, yang dari Cina itu loh. Kalau Anda masih miskin, omongan sebagus apapun tidak akan jadi kata mutiara. Tapi kalau kamu sudah kaya raya miliarder, bahkan ngomong yang gedabur saja jadi kata mutiara. Gitu loh. Kenapa? Karena terpengaruh dengan kekayaan. Orang-orang itu terpengaruh dengan kekayaan Anda. Paham ya? Gitu loh. Itu yang ngomong Jack Ma sendiri, bukan saya loh ya. Cuma sudah taruh dikit-dikit supaya lebih gampang diterima. Gitu kan. Kita teruskan. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar dari sahabat Buraidah. Dan ikut Imam Suyuti, hadisnya adalah hadis yang hasan. Sebetulnya masih diperselisihkan. Ada sebagian ulama yang tidak menghasankan, menganggap dhaif karena ada perawinya yang dianggap berdusta. Tapi Imam Al-Suyuti dan Imam Al-Hakim itu menganggapnya tidak ada masalah. Jadi menjadi hadis yang